Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sarah Oktaviani Salsabila dari kelas 11 Apisena 2 mau nyeritain tentang Kerajaan Mataram. Kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu gak tentang Kerajaan Mataram di Indonesia? Bagaimana berdirinya kerajaan tersebut hingga runtuhnya kerajaan tersebut? Kalau belum tahu, ayo simak videonya. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam penambahan Senopati pada tahun 1584 melestarikan terbentuknya Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam di Alas Metaug. Alas Metaug adalah sebuah daerah yang saat ini dikenali dengan sebutan Kota Yogyakarta. Kalian udah pasti tahu kan Kota Yogyakarta? Penambahan Senopati selaku pendiri dari Kesultanan Mataram Islam kemudian menobatkan dirinya sebagai raja sekaligus sultan pertama yang memiliki gelar Senopati Inggalaga Saidin Pangatama. Penambahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Setelah beliau wafat, kepemimpinan Kerajaan Mataram dilanjutkan oleh Raja Mas Golang yang bergelar Susuhunan Harakawati yang merupakan ayah dari Sultan Agung. Seperti penjelasan sebelumnya, Kerajaan Mataram Islam berlokasi di Alas Metaug yang saat ini sudah menjadi Yogyakarta. Adapun pusat pemerintahan Kesultanan Mataram saat itu adalah di Kuta Gede atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan apa sok? Sebutan Kota Gede. Awal kejayaan Kerajaan Mataram ketika Sultan Agung Hayasukuma memimpin Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Kejayaan Kerajaan Kesultanan Mataram semakin berada di puncak di era Sultan Agung berhasil menguasai banyak daerah kekuasaan di berbagai wilayah di Jawa. Selain itu, kemajuan Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung juga berhasil menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat saat itu. Beberapa di antaranya ialah pada bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Di masa kepemimpinannya, Sultan Agung memiliki beberapa kebijakan penting dalam bidang ekonomi yang diusulkan, yakin sektor pertanian, fiskal, dan juga moneter pada era Sultan Agung. Beliau membangun sektor pertanian dengan memberikan tanah kepada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai tempat pembinaan. Adapun dalam urusan fiskal, Sultan Agung mengatur regulasi pajak yang tidak memberikan beban kepada rakyat. Kemudian pada bidang moneter, Sultan Agung membentuk lembaga keuangan untuk mengelola dana kerajaan di bidang keagamaan dan hukum Islam. Sultan Agung juga menerapkan aturan yang sesuai dengan aturan Islam. Tak hanya itu, ulama pada kala itu juga diberikan ruang untuk bekerja sama dengan pihak kerajaan. Bahkan Sultan Agung juga menerapkan penanggalan atau kalender Jawa sejak tahun 1633, di mana penghitungan tanggal tersebut merupakan kombinasi kalender Saka dan Hijjah. Pada bidang kebudayaan dan kesenian, Sultan Agung juga termasuk pemimpin yang sangat berperan dalam memajukan kesenian wilayahnya. Menurut sumber sejarah, berbagai jenis tarian, gamelan, hingga wayang sangat berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Selain mengawal kemajuan kesenian, Sultan Agung juga turut berserta dalam menghasilkan karya seni berupa serat sastra Gehiang. Sastra bahasa di zaman tersebut juga semakin berkembang ketika Sultan Agung mulai
memperlakukan penggunaan tingkatan bahasa di wilayah luar Yogyakarta hingga Jawa Timur. Sultan Agung juga termasuk pemimpin yang menginisiasi terbentuknya provinsi dengan memilih adipati sebagai kepala wilayah di setiap daerah yang dikuasai Mataram. Runtuhnya kejadian Mataram. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dengan sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Saat itu Sultan Agung berjuang menaklukkan seluruh wilayah Jawa dari tangan Belanda. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, aspek ekonomi para masyarakat di Kesultanan Mataram Islam semakin melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk menghadapi perang. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Saidera kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Permusuhan ini terus-menerus terjadi hingga Wangsa Isana meraih kekuasaan selanjutnya saat Pum Sindok. Pemimpinan pemerintahan di Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang untuk menyerang wilayahnya. Pada akhirnya, pertempuran pun terjadi di wilayah Ajok Ladang yang sekarang telah dikenal dengan sebutan kota Ngajuk, Jawa Timur. Bertempur itu pun dimenangkan oleh kubu Mpok Sindok. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang merupakan salah satu kerajaan tertua di tanah air tentulah memiliki banyak barang peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Selain menjadi situs atau sumber sejarah kepada para generasi di tanah air, juga bisa menjadi tempat wisata. Berikut ini merupakan beberapa sumber sejarah sekaligus peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang masih bisa ditemui hingga hari ini. 1. Karya sastra Gehendyang dari Sultan Agung. 2. Adanya Tahun Saka. 3. Adanya Kerajaan Perak. 4. Adanya tradisi Kalang Obong. 5. Terdapat kuliner khas kue kipo. 6. Terdapatnya penampakan kembang lambir. 7. Terdapat segara Wanahyu Brata. 8. Terdapat berbagai puing-puing candi Hindu Buddha. 9. Terdapat batu dadar yang berada di Lipura. 10. Terdapat pakaian peninggalan Kiani Gundil. 11. Terdapat Masjid Agung Negara. 12. Terdapat Masjid Jami Pakunce. 13. Terdapat Gapura Makam Kota. 14. Terdapat masjid yang berada di makam. 15. Terdapat bangsa Dudaha. 16. Dan yang terakhir, terdapatnya juga rumah Kalang. Sekian cerita dari aku. Itulah cerita berdirinya Kerajaan Mataram dan cerita runtuhnya Kerajaan Mataram dan beberapa peninggalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.